Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taharo. Saya mewakili dari tim kami yang akan mempresentasikan pengabdian kami yang berjudul Peningkatan Kompetensi Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Pedesaan dan Pemanfaatan Media Sosial di Era Pandemi COVID-19. Latar belakang mengapa kami mengambil pengabdian ini, yaitu salah satu bentuk pengembangan ekonomi desa adalah dengan adanya UMKM masyarakat pedesaan. Kemudian UMKM sendiri memerlukan strategi pemasaran untuk mengikuti perkembangan zaman supaya mampu tumbuh dan berkembang. Nah, keberadaan usaha UMKM sendiri merupakan bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat yang saat ini semakin dikembangkan karena keberadaannya itu sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang cukup besar sehingga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Dalam kondisi seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19, telah membawa dampak bagi pelaku usaha di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana pelaku usaha banyak yang terpaksa menghentikan aktivitas usahanya karena beberapa kebijakan yang mungkin perlu diikuti, dan juga pandemi ini telah mengubah kehidupan banyak orang dan menciptakan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Sehingga kita dapat melihat bahwa dampak perubahan tersebut bahkan ada sebagian orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga kehilangan pendapatan seperti itu. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengajukan gagasan untuk melakukan kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi kepada para pelaku UMKM dalam hal meningkatkan produksi melalui pemanfaatan media sosial untuk menunjang keberlangsungan usaha di masa pandemi COVID-19. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam hal peningkatan produksi dan pendapatan melalui media sosial. Kegiatan dalam pengabdian ini yaitu peserta akan diberikan penyuluhan tentang peningkatan produksi dan pendapatan melalui media sosial. Kemudian hasil penyuluhan akan dievaluasi dengan menggunakan PRT test dan uji alternatif Wilson. Subjek pada penelitian ini adalah pemilik dan pekerja di UMKM kerajinan tas dan tote bag, yaitu jenis ekonomi produktif di Kelurahan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul. Jumlah total subjek yaitu ada 20 responden. Kemudian penelitian ini menggunakan intervensi berupa penyuluhan dan pelatihan tentang penggunaan media sosial untuk meningkatkan produksi yang akan diberikan kepada subjek. Kemudian evaluasi variabel kami menggunakan kuesioner dan pengamatan. Responden kami bagikan kuesioner untuk melihat tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Seperti itu. Ini adalah hasil dari penelitian kami. Yang pertama adalah analisis univariat tentang pengetahuan tentang promosi dan pemasaran. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 20 responden, rata-rata pengetahuan responden tentang promosi dan pemasaran diperoleh seperti pada tabel yang telah ada di layar PowerPoint ini. Jadi ada beberapa indikator yang kami teliti, yaitu yang pertama tentang waktu promosi yang tepat
dilakukan oleh UMKM itu kapan, kemudian frekuensi penjualan melalui media sosial, kualitas promosi, meliputi konten dan desain, kemudian ketepatan waktu dalam mencapai target. Dan diperoleh hasil bahwa sebelum intervensi dan sesudah intervensi, semua indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian hasil yang kedua, yaitu berkaitan tentang pengetahuan branding produk. Di sini juga kami melakukan pelatihan dan penyuluhan tentang branding produk. Indikator yang kami ambil adalah mengenai konsep branding, kemudian penguasaan desain produktif dengan berbagai kombinasi bentuk, tipografi, gradasi warna, dan lain sebagainya. Kemudian label dengan filosofi, mengetahui proses crafting, pengemasan produk. Nah, di sini juga sama seperti tabel 1 tadi, bahwa sebelum intervensi dan setelah intervensi terdapat peningkatan pengetahuan dari responden yang cukup signifikan. Kemudian tabel yang selanjutnya adalah uji bivariat. Kami peroleh hasil. Uji bivariat ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi dengan menggunakan uji Wilcoxon. Diperoleh hasil seperti tabel di sini. Nah, dari data analisis menggunakan uji Wilcoxon, penggunaan tes ini memperoleh hasil bahwa pada tingkat kepercayaan 95% di sini diperoleh nilai P yaitu 0,001. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian pengetahuan setelah diberikan penyuluhan lebih besar dari pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan, yaitu dengan beda rata sebesar 43,01. Kita lihat di sini. Empat puluh 47,39. Jadi kesimpulan dari pengabdian yang telah kami laksanakan yaitu penyuluhan yang diberikan mampu meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM pada jenis-jenis ekonomi produktif di Kabupaten Bantul. Selain itu terdapat peningkatan angka pemasaran dan penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebesar 20%. Pengetahuan tentang promosi dan pemasaran mengalami peningkatan dengan nilai value dengan nilai P 0,01 dan diperoleh beda rata sebesar 47,39. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.